Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita insyaallah akan membahas sebuah kitab, itu Syarah Manhajil Haq, itu manzumah tentang akidah dan akhlak, di mana manzumah ini ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini guru daripada Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan manzumah ini disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Manzumah itu artinya syair ya. Syair-syair yang berisi tentang akidah dan akhlak. Kita langsung mulai saja. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "Faya sa'ilan an manhajil haqqi yabtaghi suluka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu." Faya sa'ilan, wahai kamu yang mencari, an manhajil haqqi, manhaj yang hak, yabtagi suluka tariqil qaumi, karena ingin meniti jalannya kaum itu. Siapa itu? Itu Rasulullah dan para sahabat. Haqqan, dengan sungguh-sungguh. Wa yas'adu, dan ingin bahagia. Kata Syekh Abdul Razzaq mensyarah ya manzumah tersebut. Kata beliau, Bada'a rahimahullah hadhil manzumah al-azimah bihadan nida, nida'an nasih al-mushfiq al-murabbi. Syekh memulai manzumah ini dengan panggilan, ya, panggilan yang memang tujuannya ingin memberikan nasihat sebagai kasih sayang dan dalam rangka mentarbiyah. Beliau berkata, "Faya sa'ilan an manhajil haqqi," wahai kamu yang sedang mencari manhaj kebenaran. Ay ya man yuridu li nafsihi manhajal haqqi wa tariqal mustaqim wal hadyal qawim alladhi takunu bihi najatuhu wa falahuhu wa sa'adatuhu fid dunya wal akhirah. Artinya, kamu yang menginginkan untuk dirinya manhaj yang hak dan jalan yang lurus dan petunjuk yang lurus, yang dengan hal itulah dia akan selamat, dia pun akan beruntung, bahkan bahagia di dunia dan akhirat. Kata beliau, wa fi hadza tashihun niyyah fi su'al. Ini menunjukkan pentingnya meluruskan niat dalam mencari. Artinya setiap kita yang mencari jalan kebenaran, akhi, mencari ilmu, penting sekali untuk meluruskan apa? Niat kita. Selama ini kita nuntut ilmu, niatnya apa sih? Kita menuntut ilmu, niatnya misalnya karena ingin dianggap sebagai muridnya Ustadz Fa'anu. Ini enggak benar. Kita menuntut ilmu misalnya tujuannya karena hanya ingin pengen tahu. Ini juga enggak benar. Kita menuntut ilmu misalnya niatnya ya ingin disebut apa? Senior. Ini juga enggak benar. Yang benar bagaimana dong? Yang benar adalah kita menuntut ilmu dan mencari kebenaran, niatnya adalah untuk mengamalkannya.
niatnya adalah untuk ya karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Penting akhi, karena keberkahan ilmu itu tergantung niat. Seseorang menuntut ilmu, ternyata ilmu hanya menimbulkan kesombongan. Kenapa? Karena tidak ada niat mengamalkan. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Ilmu menjadi hujah alaih, menjadi bumerang yang akan menyeret dia ke dalam api neraka. Ya. Banyak terkadang para penuntut ilmu tahu sebetulnya itu nggak boleh tahu sih. Tapi gimana ya, sesuai dengan selera, sesuai dengan syahwat, akhirnya dilanggar juga itu larangan. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena itulah niat dalam menuntut ilmunya belum benar. Ya. Kalau niat menuntut ilmunya memang ikhlas dan untuk mengamalkan, insya Allah Allah bantu, Pak. Tapi ketika niatnya kurang, ya, bahkan terkadang niatnya juga sudah salah, akibatnya akhirnya Allah pun tidak bantu dia untuk mengamalkannya. Makanya ya akhi, ya, sebelum kita menuntut ilmu, kita luruskan dulu niat kita. Kenapa? Karena itu sumber keberkahan ilmu kita. Itu yang menjadi sebab besar yang menyebabkan ilmu kita bermanfaat insya Allah di dunia dan akhirat. Kata beliau, wa huwa amrun tamassul hajatu ilaih. Ini perkara yang sangat penting dan urgen, kata beliau. Faminan nas man la yuwaffaq li salahin niyah fi su'alihi. Karena di antara manusia ada yang tidak diberikan taufik oleh Allah untuk memperbaiki niatnya dalam mencari kebenaran. Tidak dikasih taufik sama Allah. Ya, sehingga akhirnya apa? Mencari ilmunya bukan pahala buat dia. Tapi menjadi apa? Dosa. Loh kok mencari ilmu bisa dosa? Bisa. Loh kok? Ya karena niatnya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW sabda, man talabal ilm mimma yubtagha fihi wajhullah la yatlubuhu illa li'aradi minad dunya lam yarah raihatal jannah. Siapa yang mencari ilmu dari ilmu-ilmu yang harusnya dia harapkan padanya wajah Allah, ternyata ia carinya karena ingin mendapat keuntungan dunia. Kata Rasulullah apa? Dia tidak akan mencium bau surga. Padahal yang dicarinya mulia tidak, Pak? Yang dicari mulia, ilmu. Tapi kok bisa ya malah masuk neraka? Orang mencari kemuliaan tapi masuk neraka gara-gara niat. Niatnya yang enggak benar. Ya, niatnya yang enggak lurus. Makanya penting sekali, urgen ya, akhi. Sebelum kita menuntut ilmu, tanya dulu, Pak. Saya nuntut ilmu selama ini ngapain sih? Ya. Kadang kan sebagian orang duduk di majelis taklim hanya sebatas tren hijrah saja. Ya, tren hijrah. Akhirnya duduknya di majelis taklim hanya sebatas ingin disebut saya hijrah nih. Nah ya akhi, seperti itu seringkali tidak menimbulkan ilmu yang bermanfaat ya akhi. Iya. Kita lanjutkan kata beliau. Wa salahuha an yanwiya sa'ilu bi su'alihi raf'al jahli an nafsi wa an ghairihi. Di mana lurusnya niat itu dengan cara apa? Yaitu dia meniatkan menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Karena manusia ini dilahirkan dalam keadaan bodoh apa dalam keadaan pintar, Pak? Tidak ada manusia lahir tahu-tahu sudah hafal Quran, tidak ada. Tidak ada manusia lahir dalam keadaan pintar, nggak ada, Pak. Semua kita dilahirkan dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa. Maka kita diperintahkan oleh Allah menuntut
Ilmu untuk apa? Menghilangkan kebodohan itu. Sekarang saya mau tanya sama antum. Kebodohan itu mudorot apa enggak sih, Pak? Hah? Mana yang lebih besar mudorotnya? Bodoh atau berilmu? Hah? Mana yang lebih besar mudorotnya? Bodoh apa berilmu? Ada orang berkata, Ustadz, kalau saya tidak tahu, terus saya jatuh kepada kesalahan, saya kan enggak dosa, Ustadz. Tapi kalau saya tahu, terus saya lakukan dosa itu, saya berdosa, Ustadz. Mendingan saya enggak tahu. Kita katakan, iya. Kalau kamu tidak tahunya karena kamu tidak mau menuntut ilmu, bodohnya kamu dengan tidak bodohnya kamu sama saja. Ya. Allah tidak memberikan maaf kepada kamu. Kenapa? Karena masalahnya kamu yang pengen buat jadi orang bodoh. Kalaulah kebodohan itu lebih baik, Allah tidak akan turunkan kitab-kitab suci. Kalau kebodohan lebih baik, Allah tidak akan utus para nabi dan rasul. Itu menunjukkan bahwa bodoh itu mudarat, Pak. Mudaratnya bodoh jauh lebih besar. Orang yang bodoh tidak tahu halal dan haram. Orang bodoh ngikutin hawa nafsu. Orang bodoh tidak peduli, akhirnya hidupnya bagaikan hewan dan binatang ternak. Ya, tapi dengan ilmu kita tahu ini hak, ini batil. Dengan ilmu kita tahu ini jalan menuju surga, ini jalan menuju api neraka, saudaraku sekalian. Makanya penting di sini, akhi, niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kalau kamu tidak ingin disebut bodoh, menuntut ilmu lah. Masalahnya kita kalau dipanggil bodoh marah, tapi disuruh nuntut ilmu nggak mau, kan maunya jadi apa? Ya. Wa an yakuna fi sulukihi wa sayrihi ila rabbih. Kemudian kata beliau, dan agar suluk dan sairnya, perjalanan dia itu memang benar-benar terarah kepada Allah. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Wa ala jadatin sawiyah, dan di atas jalan yang benar. Antum mau pergi ke Serang tapi nggak tahu jalannya, nggak tahu ilmunya. Tahu-tahu sampainya ke Semarang, Pak. Bukan ke Serang, ya nggak, Pak? Kenapa? Nggak tahu jalannya. Kita pengen masuk surga, tapi nggak tahu jalannya. Tahu jalannya, tapi tidak ada keinginan untuk mengamalkannya. Sama aja. Maka dari itu ya, akhi, siapapun kita yang menginginkan kebenaran, mencari ilmu, di sini penting sekali meluruskan niat kita, akhi. Setelah kita meluruskan niat, kemudian kita harus sadari betul bahwa setiap ilmu itu akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin antum pernah sering dengar ya hadisnya, bahwa Rasulullah SAW sabda, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'an an arba. Senantiasa dua kaki seorang hamba akan berdiri pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama tentang apa? An umurihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Yang kedua apa? Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa dia lakukan. Yang ketiga apa? Wa an ilmihi ma amila bih, dan tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Masalahnya, Pak, musuh ilmu itu 2, Pak. Yang sering kali menyebabkan ilmu kita rusak, itu 2. Yang sering kali menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat, 2, Pak. Apa itu? Yang pertama, cinta dunia.
Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Dalilnya mana Ustadz? Buka surat Al-A'raf ayat 175-176. Allah mengatakan, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah, kata Allah. Bacakan kepada mereka, hai Muhammad, bacakan kepada mereka tentang berita orang yang sudah kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu ia lepas dari ayat-ayat kami itu. Lalu setan mengikutinya dan jadilah ia orang-orang yang tersesat. Kata Ibnu Katsir, ini si Bal'am yang hidup di zaman Nabi Musa. Si Bal'am diajarkan oleh Allah banyak ayat-ayat Allah. Tapi si Bal'am punya penyakit yang menyebabkan ilmunya nggak bermanfaat, Pak. Maka Allah menceritakan ini supaya dijadikan pelajaran buat kita nih, Pak. Semua kita yang sedang menuntut ilmu Allah ini, Allah sengaja ceritakan untuk dijadikan pelajaran. Allah mengatakan, bacakan tentang kisah orang yang sudah kami ajarkan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu ia lepas darinya. Lalu setan mengikutinya. Lalu ia pun menjadi orang-orang yang tersesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi, nah di sini Allah menyebutkan penyakitnya nih, Pak. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Yang pertama apa? Ternyata ia lebih condong kepada dunia. Yang kedua apa? Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Makanya antum nuntut ilmu tapi hatinya masih cinta dunia banget atau masih ngikutin hawa nafsu, ana jamin, Pak, ilmunya nggak bermanfaat. Makanya kenapa sih para ulama terdahulu menasihatkan sebelum nuntut ilmu itu kita belajar adab dulu, Pak. Karena adab itulah yang, dengan adab itulah kita mensucikan jiwa kita, Pak. Karena ilmu ini kan butuh bejana yang bersih, ya kan? Nabi SAW mengumpamakan ilmu bagaikan apa? Air. Nah, sekarang kalau bejananya kotor, kira-kira airnya kotor nggak, Pak? Kotor. Maka disinilah penting, saudaraku, ya, setiap kita para penuntut ilmu untuk selalu introspeksi diri. Ini dua penyakit ini ada nggak nih di hati kita nih? Kalau masih ada, waspadalah, waspadalah. Jangan sampai nasibnya kasih Bal'am itu. Iya, ilmunya nggak ada manfaatnya. Kita lanjutkan, fayasa ilan an manhajil haqqi. Wahai kamu yang sedang mencari manhaj yang hak. Apa itu manhaj? Seringkali orang berbicara tentang apa? Manhaj. Manhaj secara bahasa artinya at-tariq al-bayyin al-wadih. Jalan yang jelas banget. Manhaj secara bahasa itu. Iya. Manhajul haq artinya, kata Syekh Abdul Razak, as-sabil alladhi yanbaghi an yaslukahul muslim wa tariq allati yamdi 'alaiha fi aqidatihi wa ibadatihi wa khuluqihi. Manhaj yang hak artinya jalan yang harus dititi oleh setiap muslim, ya, di dalam akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Ini penting, akhi. Kita harus tahu jalannya. Karena kita ini sedang berjalan menuju dua tujuan. Ke surga atau kemana? Ke neraka. Dan Allah memberikan pilihan. Mau silahkan, mau pilih yang mana? Mau surga atau apa? Neraka. Silakan, kita sendiri yang milih. Ya.
Allah mengatakan wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan manusia kepada dua jalan. Jalan yang lurus sama jalan yang bengkok. Baik, saya maunya masuk surga Ustadz. Oke, kalau kamu masuk surga, titiklah jalan yang benar kalau begitu. Yang tahu tentang jalan menuju surga siapa? Allah dan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau misalnya antum pengen masuk surga, tapi melalui jalannya para ahli filsafat, nggak sampai, Pak. Antum mau masuk surga, tapi kamu mengikuti jalan orang-orang yang sesat, nggak sampai. Sampainya ke neraka. Maka penting ini, akhi, azani Allah wa iyyakum. Tapi kita lanjutkan. Fa sa'ilan an manhajil haqqi yabtagi suluka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu. Wahai kamu yang sedang mencari jalan kebenaran, karena ingin meniti jalannya kaum itu. Kata Syekh Abdul Razak, yang dimaksud dengan jalannya kaum di sini yaitu Nabi dan para sahabat. Iya. Yabtagi suluka tariqil qaum, karena ingin meniti jalannya kaum. Haqqan, dengan penuh kesungguhan. Berarti itu menunjukkan, akhi, kita ini memang harus sungguh-sungguh, Pak. Mencari jalan kebenaran itu nggak bisa santai. Mencari kebenaran itu nggak bisa leha-leha, nggak bisa. Sungguh-sungguh. Antum aja cari duit sungguh-sungguh kok. Ada orang cari duit sampai banting tulang siang malam demi untuk mendapatkan apa? Fulus. Dunia. Kok cari akhirat enggak ada keinginan banting tulang gitu loh, Pak. Enggak ada kesungguhan untuk cari akhirat. Gimana coba? Bagaimana Allah akan berikan hidayah kepada kita sementara kita tidak punya kesungguhan untuk mencari kebenaran itu? Maka di sini penting, makanya Allah menekankan pentingnya kita sungguh-sungguh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya apa? Takwa. Artinya, sungguh-sungguh kamu menjaga ketakwaan kamu. Bersungguh-sungguh kamu untuk benar-benar bertakwa kepada Allah. Jangan main-main. Karena ini masalahnya surga atau apa? Neraka. Ya. Ikhwatal Islam. Kata Syekh Abdul Razak, ayyabtagi bisu'alihi an manhajil haqqi hadainil amrain. Artinya, ketika ia mencari kebenaran, ia menginginkan dua perkara. Apa dua perkara itu? Suluka tariqil qaumi haqqan, itu meniti jalan kaum itu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua apa? Wa an yas'ada fi dunyah wa ukhrah, dan ia ingin bahagia di dunia dan akhirat. Ya. Fajama'a bainal wasilah wal ghayah. Di sini beliau mengumpulkan dua perkara. Yang pertama wasilahnya. Yang kedua tujuannya. Qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fahuna amran, di sini ada dua perkara. Apa itu? Tariqah wa ghayah. Jalannya itu caranya, yang kedua apa? Tujuannya. Fatariqatu al-huda. Jalannya adalah apa? Hidayah. Wal ghayatu as-sa'adah wal falah. Tujuannya apa? Bahagia. Faman lam yasluk hadhihi tariqah lam yasil ila hadhil ghayah. Siapa yang tidak meniti jalan yang benar, dia tidak akan sampai kepada tujuan yang sahih. Saya pengen bahagia, Ustadz. Oke. Kalau kamu pengen bahagia, kamu harus meluruskan dulu konsep kamu tentang bahagia itu apa. Menurut kamu bahagia itu apa? Menurut saya bahagia itu punya duit,
istri cantik, rumah megah, ya, pokoknya gajinya gede deh. Oh begitu bahagianya kamu. Berarti itu bahagianya hanya sebatas di mana? Di dunia. Kalau kamu bahagia, menurut kamu apa? Kalau saya pengennya, menurut saya bahagia itu batin saya tenang, tentram. Masya Allah. Baik. Ketenangan batin itu caranya gimana dong? Kita harus tahu. Dan tidak mungkin batin kita tentram kecuali dengan mengingat Allah. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati akan menjadi apa? Tentram. Baik, akhi. Jadi bahagia yang benar yang bagaimana dong? Bahagia di dunia dan akhirat itu adalah di dunia dengan iman kepada Allah dan hidayah. Dan di akhirat kita masuk surga. Itu bahagia baru. Iya. Kalau kamu sudah tahu konsep tentang bahagia menurut Islam, berarti kamu harus tahu jalannya kemana. Jalannya tiada lain hanya satu, yaitu wahyu. Wahyu yang Allah turunkan berupa Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan kebahagiaan. Maka kalau kamu sudah tahu itu, insya Allah kamu akan terbimbing menuju kebahagiaan yang hakiki. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Nah ini masya Allah ya akhi, ya. Di sini beliau menyebutkan bahwa penting dua perkara tadi. Itu caranya, yaitu wasilah. Yang kedua apa? Tujuannya. Ya. Kemudian di sini beliau membawakan perkataan para ulama salaf, ya, tentang dua perkara tadi. Cara atau wasilah dan apa? Tujuan. Qala al-Auza'i rahimahullah. Berkata Imam al-Auza'i itu ya Abdurrahman bin Amr al-Auza'i, seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, "Isbir nafsaka 'ala sunnah." Sabarkan dirimu di atas sunnah. Tuh. Kata Imam Auza'i, jalan yang benar itu sabarkan dirimu di atas apa? Sunnah. Karena untuk menjalani sunnah butuh kesabaran tidak Pak? Butuh kesabaran tidak? Menjalani sunnah itu butuh kesabaran tidak Pak? Jelas. Siapapun yang ingin meniti sunnah Rasul SAW membutuhkan kesabaran, Pak. Kalau nggak sabar, susah. Ya, antum menjalankan sunnah Rasul yang sifatnya wajib, misalnya sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya, membutuhkan kesabaran. Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Ternyata untuk sholat butuh kesabaran. Siapa di antara antum yang dari awal sholat sampai akhir sholat khusyuknya nggak berkurang? Ada? Nggak ada. Di awal sholat khusyuk, di tengah-tengah mulai mikir ke kantor, mikir ke pasar, mikir kemana. Qadarullah tiba-tiba lupa, ini rakaat keberapa ya? 2, 3, 4, wah Masya Allah. Ternyata Pak, untuk khusyuk terus butuh kesabaran tidak Pak? Makanya Rasulullah SAW menjanjikan, siapa yang berwudu seperti wuduku, lalu ia sholat 2 rakaat, lam yuhaddits fihima nafsahu, tidak membicarakan dalam sholatnya perkara dunia, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa yang bisa mengamalkan hadis ini? Yang ketika kita sholat 2 rakaat tidak memikirkan dunia sama sekali. Kayaknya sih kalau melihat
pahalanya kan besar ya. Kayaknya enteng-enteng aja sih. Pas kita amalin, ya Allah, berat Pak. Butuh kesabaran Allah. Ya, butuh kesabaran. Ternyata benar Allah menyuruh kita sabar untuk mendirikan apa? Sholat. Karena memang ternyata tidak mudah. Ada orang kalau nggak sabaran sholat, sholatnya cepet banget Pak. Makanya kan ada tuh sholat tarawih tercepat di dunia itu. Kenapa sampai ada sholat tarawih tercepat dunia? Karena nggak sabar, pengen cepat-cepat selesai. Iya, subhanallah saudaraku sekalian. Antum sebagai seorang suami harus sabar menghadapi istri yang terkadang nyebelin, menghadapi anak terkadang rewel, Masya Allah. Seorang istri juga sabar untuk menaati suami. Ya. Memang hidup kita tidak lepas dari apa? Sabar. Makanya benar kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwasanya sabar dalam iman itu seperti kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan hidup tanpa apa? Sabar. Li akhal Islam. Maka Imam Auza'i berkata, isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Dan berdirilah, berhentilah di tempat kaum itu berhenti. Kaum yang dimaksud di sini Rasulullah dan para sahabat. Waqul bima qalu. Ucapkan seperti apa yang mereka ucapkan. Wa kuffa amma kafu anhu, tahanlah seperti yang mereka tahan. Wasluk sabila salafika salih, dan titiklah oleh kamu jalan salafmu yang saleh itu. Ya. Fa innahu yasa'u kama wasi'ahum, karena mencukupimu apa yang mencukupi mereka. Siapa yang merasa tidak cukup dengan apa yang mencukupi mereka, maka semoga Allah tidak cukupkan dia. Nggak cukup mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga kita cari-cari jalan yang lain. Cukup Pak. Rasulullah dan para sahabat qudwah kita dalam semua perkara, dalam dakwah, dalam ibadah, dalam akidah. Makanya salah besar di zaman sekarang ada yang berkata begini, dalam akidah kita ikut salafi, dalam dakwah ikut ikhwanul muslimin, dalam ini ikut, kita katakan stop, tak dulu. Menurut kamu Rasulullah dan para sahabatnya sudah mencukupi itu kita tidak? Rasulullah dan para sahabatnya sudah mencukupi kita tidak? Dalam semua perkara agama. Oke, kalau kamu punya keyakinan Rasulullah dan para sahabatnya sudah mencukupi kita dalam semua perkara, cukupkan ikut mereka. Nggak perlu ikut yang lainnya saudaraku, nggak perlu, sudah dicukupkan. Makanya Ibnu Mas'ud berkata apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja, jangan membuat yang baru, karena kalian sudah dicukupi, udah cukup ini. Ya. Kenapa sih harus nyari-nyari yang lain? Banyak di antara kita ya mencari kebenaran bukan dari jalan mereka. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Abdul Razak, wa idza arafa as-saliku makanata ahli at-tariqis sabiqina fihi lam yastauhish. Apabila orang yang meniti jalan itu tahu bagaimana kedudukan ya Rasulullah dan para sahabatnya, ulama salafus soleh terdahulu, maka ia tidak akan kesepian. Dia tidak akan kesepian ketika di zaman ini ternyata banyak yang tersesat. Terus alhamdulillah kita dapat hidayah, kita nggak usah kesepian Mbak, karena teman-teman kita banyak, alhamdulillah, dari salafun salih. Ya.
Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, alaika bi tariqil haqqi wa la tastauhish li qillatis salikin. Hendaklah kamu titi jalan yang lurus, jangan merasa kesepian karena sedikitnya orang yang meniti jalan itu. Wa iyyaka wa tariqal batil wa la tagtar bi kathratil halikin. Jauhi oleh kamu jalan kebatilan dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang melalui jalan kebatilan itu. Karena kebenaran tidak dinilai dengan banyaknya orang yang mengikutinya. Kebenaran dinilai apakah sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau tidak. Ya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Lalu beliau berkata, haqqan, bersungguh-sungguhlah, laddi'aan li'anna minan nas man yakunu intisabuhu li tariqil haq mujarrad ad-di'a. Jangan sampai kita cuma ngaku-ngaku, saya di atas kebenaran, saya ahlus sunnah wal jamaah, saya pengikut Rasulullah dan para sahabat. Nggak percuma Pak, cuma ngaku-ngaku aja nggak ada manfaatnya, akhi. Akan tetapi kita harus sungguh-sungguh mengikuti jalan mereka itu. Makanya dari itu ya akhi ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh sekali lagi kita akan tersesat, akhi. Apalagi kita hidup di zaman fitnah seperti ini, akhi. Ini zaman fitnah ini luar biasa syubhatnya, Pak. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh menuntut ilmu, sangat mudah kita terombang-ambing di dalam apa? Lautan fitnah itu. Mengerikan sekali di zaman sekarang ini, Pak. Ya, syubhat di zaman sekarang ini terkadang ada orang yang tadinya mengatakan masih menganggap itu sesat, besoknya sudah tidak lagi. Terkena apa? Syubhat. Akibat terkena syubhat. Makanya dari itulah ya akhi, ya segera selamatkan diri kita dengan cara kita berpegang kepada jalan yang benar itu. Baik, kita lanjutkan poin nomor 2. Kata beliau, ta'ammal hadakallah ma qaddam nadamtuhu ta'ammula man qad kana lil haqqi yaqsidu. Ta'ammal, maka perhatikanlah. Ya, di sini beliau mengatakan ta'ammal, maka perhatikan dengan seksama. Karena memang seorang muslim itu Pak punya sifat selalu memperhatikan segala sesuatu dengan seksama. Seorang mukmin itu Pak menggunakan akalnya dengan cerdas. Mukmin itu tidak menggunakan akalnya hanya memikirkan makan, minum, kuliner. Pikiran mukmin itu bukan sebatas perut dan kemaluan, Pak. Tapi mukmin itu mulia, cita-citanya agung, keinginannya bersih dan bersinar akalnya, Pak. Makanya Allah menyuruh kita untuk menggunakan akal, tidak, Pak? Allah menyuruh kita tidak untuk memperhatikan penciptaan langit dan bumi, tidak, Pak? Iya. Coba ta'ammal. Beliau mengatakan, perhatikanlah. Hadakallah, semoga Allah memberimu hidayah. Doa di sini ya, beliau mendoakan supaya Allah memberikan hidayah. Dan doa untuk supaya diberikan hidayah itu Masya Allah, Pak, agung, Pak, agung. Karena kalau kita nggak dapat hidayah, terus dapat apa dong? Allah ya akhi, yang kita sangat butuhkan dalam hidup di dunia itu hidayah, Pak. Itu yang kita minta setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah ini yang kita minta terus. Baik itu hidayah berupa ilmu ataupun hidayah berupa taufik. Karena hidayah ada dua macam. Hidayah yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua apa? Taufik. Ada orang diberikan oleh Allah hidayah ilmu, tapi tidak diberikan taufik. Ngeri, Pak. Akhirnya ilmu menyeret kita ke mana? Ke neraka. Makanya kita selalu minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah ke jalanmu yang lurus, ya Allah.
Artinya hidayah ilmu dan hidayah apa? Taufik. Ya, kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu ini, Pak. Ya. Hadakallah. Semoga Allah memberimu apa? Hidayah. Kata Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, wa amma su'alul mu'min minallah al-hidayah. Adapun permintaan mukmin kepada Allah yaitu hidayah. Fa innal hidayata naw'an. Maka ketahuilah bahwa hidayah itu ada dua macam. Hidayatun mujmalah. Yang pertama hidayah yang bersifat global. Apa itu? Wahiyal hidayatul lil Islam wal iman wahiyah hasilatun lil mu'min. Yaitu hidayah kepada Islam dan iman. Dan ini didapatkan oleh setiap mukmin. Wahidayatun mufassalah. Yang kedua hidayah yang terperinci. Wahiyah hidayah ila ma'rifati fatafasili ajza'il imani wal Islam. Yaitu hidayah untuk mengenal Islam dan iman secara terperinci lagi. Wa i'anatihi ala fi'li dzalik, dan memohon bantuan agar kita bisa mengamalkannya. Wa hadza yahtaju ilaihi kullu mu'minin lailan wa naharan, dan ini sangat dibutuhkan oleh setiap mukmin siang dan malam. Ya, walihada amarallahu ibadah, oleh karena itulah Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu membaca ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa sih? Ustadz, saya sudah dapat hidayah Ustadz, tapi kenapa saya terus disuruh untuk minta hidayah? Jawabannya dua. Jawaban yang pertama, yaitu kita minta istiqomah. Supaya kita istiqomah di atas apa? Hidayah. Antum jangan pede, sekarang dapat hidayah. Emang antum yakin akan wafat di atas hidayah? Yakin? Siapa yang jamin antum bahwa antum akan mati di atas hidayah? Hah? Jangan merasa kita pede, insya Allah saya sudah dapat hidayah kok, surga insya Allah. Ya hari ini kamu dapat hidayah, besok terkadang Pak mengerikan sekali. Kita sekarang dapat hidayah ketika hidup kita tenang, enak. Tahu-tahu dikasih ujian sama Allah, imannya kolab. Banyak loh Pak yang kayak gituan Pak. Makanya kita minta kepada Allah terus hidayah supaya kita bisa istiqomah. Yang kedua apa? Karena hidayah itu banyak, kata Ibnu Qayyim. Ada orang dapat hidayah dari satu sisi tapi tidak dapat hidayah dalam sisi yang lain loh Pak. Saya berikan contoh sebuah hadis. Ada seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang banyak sedekahnya, banyak sholat malamnya, banyak dia apa? Ya, puasa sunnahnya. Tapi ya Rasulullah, lisannya suka menyakiti tetangganya. Berarti dia dapat hidayah, sebagian nggak dapat yang lain. Apa kata Rasulullah? Dia di neraka. Lalu gara-gara kehilangan sebagian hidayah ternyata masih terancam masuk neraka. Berarti yang kita minta hidayah secara total tidak Pak? Hidayah secara total Pak. Ya. Wah Ustadz, saya punya akidah kuat kok insya Allah. Yakin akidah kamu sudah dapat hidayah seluruhnya? Benar? Ya saya yang saya yakini sih insya Allah sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, tapi dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari gimana? Dapat hidayah enggak? Banyak orang terkadang Pak, akidahnya bagus, tapi ibadahnya kurang. Ibadahnya bagus, tapi akhlaknya jelek. Akhlaknya bagus, tapi muamalahnya enggak bagus. Jadi kita minta terus hidayah supaya kita dapat hidayah dalam semua perkara loh Pak. Akidah kita dapat hidayah, ibadah kita dapat hidayah, semuanya kita dapat hidayah. Ya. Nah ini saudaraku, sepertinya sudah masuk Isya.
ya. Kita insya Allah habis Isya dilanjutkan ya. Baik. Insya Allah habis Isya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sholat dulu apa tanya jawab dulu? Tanya jawab dulu. Hah? Oke, baik. Ada yang mau bertanya silahkan. Ahsanallahu ilaik. Saya yaqul, saya ingin sekali masuk surga bersama anak dan istri saya, tapi saya tidak memiliki kesabaran dalam berumah tangga. Saya Apa? termasuk Jawab. Apa pertanyaannya? Saya ingin sekali masuk surga bersama anak dan istri, tapi saya tidak memiliki kesabaran dalam berumah tangga. Saya termasuk orang yang keras dalam mendidik Al-Quran dan Sunnah kepada anak-anak dan istri saya. Apakah ketidaksabaran saya ini akan menjadi penghalang bagi saya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat menuju surga Allah, Ustaz? Apakah ketidaksabaran saya? Apakah ketidaksabaran saya ini akan menjadi penghalang bagi saya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat menuju surga Allah? Betul. Tidak sabar itulah memang menjadi penghalang utama untuk masuk surga.
Kalau kita tidak sabar di dunia untuk menaati Allah, maka kita akan sabar di neraka. Dan sabar di neraka tidak ada manfaatnya, Pak. Kalau di dunia sabar ada manfaatnya tidak? Kalau suami keras dalam mendidik supaya ikut Al-Quran dan hadis, tapi istri gak mau ikut dan gak sabar, aneh. Terus istri sabarnya kayak gimana dong? Karena yang namanya manusia, Pak, kalau tidak sabar di atas ketaatan, dia akan sabar di atas kemaksiatan. Pilih mana di antara dua kesabaran itu? Saya gimana ya Ustadz ya? Soalnya kalau maksiat itu kayaknya enak banget gitu loh. Sesuai dengan apa? Syahwat. Baik. Kalau kamu sabarnya di atas maksiat, siap-siaplah kamu untuk sabar di neraka. Sementara kesabaran di neraka sudah tidak ada manfaatnya. Ya. Maka dari itulah, kalau kamu tidak sabar menaati Allah dan Rasul-Nya, maka jangan harap kamu bisa selamat di dunia dan akhirat. Iya. Namun terkadang ada suami yang terlalu memaksakan dalam masalah yang sunnah. Kalau dalam masalah yang wajib gak masalah, Pak, bagus. Tapi ada yang suami dalam masalah yang sifatnya sunnah dipaksakan. Waktu itu ada seorang suami datang ke rumah saya. Ustadz, saya berencana ingin menceraikan istri saya. Kenapa sebabnya, Pak? Dia nggak pernah tahajud. Hah? Hanya gara-gara nggak tahajud Bapak mau ceraikan? Gila ente, Nabi bilang. Rasulullah SAW mengatakan apa tentang wanita? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti. Kata Rasulullah apa? Apabila wanita menjaga salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluan dan menaati suami, ini yang paling berat biasanya yang keempat nih. Apa kata yang terjadi? Akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan kamu masuk surga dari pintu surga yang kamu mau. Silahkan, silahkan. Saya bilang ke laki-laki ini, di situ nggak ada Rasulullah sebutkan menjaga sholat tahajud, Pak. Wanita cukup kok menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua apa? Puasa Ramadan. Yang ketiga apa? Menjaga kemaluannya. Yang keempat apa? Menaati suaminya. Ya. Hanya gara-gara nggak mau sholat tahajud Bapak ceraiin, kemana otak Bapak nih? Ajib. Ada orang model gitu, Pak. Saya khawatir orang kayak gini nih lama-lama jadi khawarij, Pak. Hanya gara-gara masalah kayak gituan langsung dianggap apa? Fasik gini. Waduh, ekstrim bener. Maka kalau istri nggak sabar menghadapi suami kayak ginian bisa jadi. Ya, Rasulullah aja nggak maksain kok. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW sholat tahajud di hadapan Aisyah yang sedang terlentang tidur. Setiap kali mau sujud, ya Aisyah langsung melipat kakinya. Ketika Rasulullah SAW berdiri lagi, diselonjorkan lagi oleh Aisyah. Dan Rasulullah baru membangunkan Aisyah saat mau sholat witir. Menyuruh Aisyah untuk sholat. Ternyata Aisyah enggak disuruh sama Rasulullah. Ayo kamu tahajud sama saya. Kalau enggak saya ceraikan kamu. Ajib. Ya, ini terlalu tasyadudnya luar biasa. Ini enggak benar, Pak. Kalau perkara yang wajib, ya
sesuatu yang wajib atau menghindarkan yang haram, ya seorang suami harus keras dalam masalah itu. Sebab kalau tidak, maka suami masuk dalam kategori apa? Dayyuth. Sementara Rasulullah mengancam wanita yang laki-laki yang dayyuth itu tidak masuk surga. Iya. Nah ini makanya kalau kamu hai istri punya suami yang keras dalam masalah agama, yang ingin supaya kamu masuk surga dalam perkara yang Allah wajibkan atau melarang kamu dari yang haram, berterima kasihlah kepada Allah. Ternyata kamu diberikan oleh Allah suami yang ingin memasukkan kamu ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kamu nggak mau, itu sama saja kamu tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, subhanallah, terkadang ya ada yang suaminya soleh, masya Allah. Ada yang kebalikan, Mbak, istrinya yang solehah, suaminya yang enggak. Ya, sampai-sampai ada seorang istri ngadu, Ustadz saya disuruh buka jilbab, kalau enggak saya mau diceraiin. Saya bilang, Bu, kalau ibu diceraikan sama suami itu artinya suami ibu sudah memang tidak baik lagi di mata Allah. Insya Allah diganti sama yang lebih baik. Ya. Makanya bersyukur. Ya kita punya pasangan yang soleh itu, masya Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, ma khairu maktanazahul mar'u. Ya Rasulullah, harta apa yang paling baik dimiliki oleh seseorang, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Lisanun dzakur wa qalbun syakur wa zaujah salih tu'inuhu ala ta'atillah. Yaitu lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan pasangan yang soleh yang membantunya untuk menaati Allah. Itu sebaik-baik harta sudah. Lebih baik dari mobil, lebih baik dari harta dunia, Pak. Kalau kita punya pasangan yang masya Allah membantu kita untuk menaati Allah, syukuri, Pak. Ya, demikian. Nah, Ustadz, mohon penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan musuh penuntut ilmu poin kedua, yaitu mengikuti hawa nafsu. Barakallahu fikum. Mengikuti hawa nafsu gini ya Pak. Ya. Sudah tahu misalnya musik haram. Tapi masalahnya dia senang musik. Paham tidak? Akhirnya apa? Nyari-nyari pendapat yang membolehkan, yang sesuai dengan selera. Sudah tahu misalnya, ya, bahwasannya pacaran itu haram. Tapi cari-cari pendapat yang kira-kira membolehkan. Maka ini artinya dia pengikut hawa nafsu. Dan Allah menyebutkan bahwa manusia paling sesat itu adalah yang ngikutin hawa nafsu. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapakah manusia yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena orang kalau sudah ngikutin hawa nafsu, antum tegakkan 1000 dalil, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Masalahnya nggak sesuai dengan keinginannya, nggak sesuai dengan syahwatnya, hawa nafsunya. Kalau seperti ini kita punya penyakit, bahaya banget Pak, bahaya. Sehingga akhirnya beragama sesuai dengan apa? Selera. Beragama sesuai dengan apa? Keinginan pribadi. Kalau dibawakan fatwa yang bertabrakan dengan hawa nafsunya, padahal dalilnya udah jelas, hujahnya sudah sangat kuat,
cari-cari fatwa ustadz lain yang sesuai pas. Ini tanda pengikut hawa nafsu. Kalau pencari dalil, dia melihat dalilnya. Dalilnya kuat, Al-Quran, hadis, sesuai dengan pemahaman sahabat, itu yang diambil. Walaupun tidak sesuai dengan seleranya, walaupun itu berat buat hawa nafsunya, gak masalah. Karena saya menginginkan surga Allah. Itu dia, Pak. Makanya kenapa, Pak, para ulama menyebut ahli bid'ah sebagai ahlul hawa? Karena mereka cara beragamanya begitu. Nyari-nyari dalil yang sesuai dengan apa? Hawa nafsu. Ya. Makanya bahaya kalau ternyata itu masih ada pada diri kita, waspada antum. Karena kalau sudah seperti itu, wallahi Pak, banyak orang yang mati hatinya gara-gara itu, Pak. Banyak orang yang hatinya distempel oleh Allah sehingga tidak bisa lagi melihat kebenaran. Ya. Dia melihat kebenaran yang sesuai dengan hawa nafsunya aja sudah. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya. Akan muncul fitan kaqita'il lailil mudlim. Ya, muncul fitnah-fitnah kata Rasulullah SAW bagaikan malam yang gelap gulita. Yang bagaikan malam gelap gulita. Yang menyebabkan apa, Pak? Seorang muslim kata Rasulullah di waktu pagi masih muslim mukmin, di waktu sore sudah apa? Kafir. Kenapa? Karena ngikutin hawa nafsu. Nah, disinilah ya akhi, saya, antum semua harus periksa benar nih, ada nggak sifat kayak gitu pada diri kita ini? Cara beragama kita masih ngikutin hawa nafsu. Kalau masih ada, segera minta ampun kepada Allah. Kan itu sebab terbesar ya seseorang tidak bisa mengamalkan ilmu. Nah. Ahsanallahu ilaik. Saya menuntut ilmu adalah untuk mengajarkan istri dan anak-anak saya. Apakah ini salah, Ustadz? Karena Ustadz tadi menyebutkan menuntut ilmu harus mengharapkan wajah Allah dan menghilangkan kebodohan. Kurang, bukan salah, Pak. Kurang. Saya menuntut ilmu karena tujuannya ingin mengajarkan anak dan istri. Kurang, loh kok kurang? Iya, tambah lagi untuk saya bisa amalkan untuk diri saya juga. Sebab kalau antum niatnya cuma ngajarin tapi tidak ada niat mengamalkan, saya khawatir Allah tidak bantu antum untuk mengamalkan. Kita sangat butuh kepada ilmu, Pak. Terutama untuk diri kita dulu sebelum yang lain. Setelah kita bisa mengamalkan, baru kita mengajak orang lain. Ya, makanya sudah kita sebutkan tadi bahwa lurusnya niat itu dengan yang pertama apa? Mengharapkan ridha Allah. Yang kedua apa? Mengamalkan ilmu. Yang ketiga apa? Menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Syekh Utsaimin menambahkan, yaitu yang keempat, dalam rangka membela syariat Allah. Maka kalau kita berniat untuk mengajarkan kepada anak dan istri, bagus, itu niat yang bagus. Tapi kurang, kalau hanya sebatas itu kurang. Nah, Barakallahu fiik. Afwan mau bertanya, seorang ikhwan pengajar TPA di masjid kami sedang mencoba mulai belajar tasawuf dengan harapan mau mengambil ilmu yang bermanfaat dari mereka. Dia berdalih bahwa Imam Nawawi di dalam kitabnya juga mengambil ilmu, garis miring menukil perkataan Imam Al-Ghazali yang merupakan tokoh sufi. Tapi Imam Nawawi tidak otomatis sufi. Bagaimana pandangan Ustadz terkait hal ini? Kemudian apakah perlu diberhentikan dari pengajar TPA jika tidak mau rujuk ke manhaj yang benar? Dia mensejajarkan dirinya dengan Imam Nawawi, Pak. Seakan-akan dirinya imam. Nah, sekarang saya mau tanya, kamu sehebat apa ilmumu dibandingkan Imam Nawawi? Imam Nawawi hafal Kutubus Sittah, kamu hafal nggak? Nawawiyah juga nggak hafal-hafal. Imam Nawawi hafal Al-Quran, kamu hafal Quran nggak?
Boro-boro juz amma aja nggak hafal. Imam Nawawi umur 21 tahun tuh sudah menguasai seluruh disiplin ilmu untuk ijtihad. Ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu sastra Arab, ilmu sirah nabawiyah, semua sudah dikuasai. Tidak aneh beliau bisa memilah ini hak dan ini batil, tapi itu pun beliau masih jatuh kepada kesalahan dalam akidah. Sekali berimam Nawawi loh. Lalu kamu mengkiaskan dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi aja, emang kamu Imam Nawawi? Oke, kalau kamu ilmunya sudah seperti Imam Nawawi, saya biarkan kamu, nggak masalah. Tapi masalahnya kamu siapa? Arba'in Nawawiyah nggak apal-apal. Bulughul Maram belum belajar. Boro-boro Sahih Bukhari dan Muslim, apalagi Kutubus Sittah. Terus mau coba-coba belajar ilmu tasawuf, saya jamin kamu sesat. Karena masalahnya kamu belum punya patokan, saudaraku. Kalau para ulama besar saja, para ulama besar Pak, seperti Imam Ahmad bin Hambal, ketika melewati majelisnya Mu'tazilah, ditutup telinganya dan menyuruh anaknya menutup telinganya. Padahal Imam Ahmad hafal berapa juta hadis? Beliau hafal 1 juta hadis. Antum? Ini yang bertanya tadi berapa hadis ya yang dihafal ya? Pengen tahu saya. Ya. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Melewati majelisnya Mu'tazilah saja masih tutup telinga. Bayangkan. La ilaha illallah. Ya akhi, orang yang mencari jalan keselamatan dia akan hati-hati, Pak. Orang yang mencari jalan keselamatan hati-hati. Sekali berimam Bukhari saja gak berani nuntut ilmu kepada selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, gak berani. Beliau berkata apa? Aku mengambil hadis dari 1080 guru. Semua punya keyakinan iman itu. Ya, al-imanu apa? Qaulun wa amal yazid wa yanqus. Itu keyakinan Ahlussunnah wal, maksudnya semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Bayangkan. Nah, inilah Pak fenomena di zaman sekarang ini Pak, merasa bangga dengan apa? Otak pendapatnya. Saya bisa kok ambil baiknya, buang buruknya. Masya Allah. Iya. Sudah begitu mengkiaskan dirinya tadi dengan Imam Nawawi. Masya Allah. Ngaca dong, ngaca Pak. Iya. Kalau kita di awal-awal menuntut ilmu, hati-hati dulu deh. Yang penting selamat dulu kamu. Nanti kalau ilmumu sudah kokoh, kuat, Masya Allah, baru kamu ingin mempelajari kesesatan untuk membantahnya, silahkan. Dan itu pun juga banyak ulama ternyata yang coba-coba masuk ilmu filsafat, ternyata nggak bisa keluar dari ilmu filsafat. Kecuali Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah pun juga masih terkena debu ilmu filsafat. Iya. Makanya ya akhi, lebih baik kita menyelamatkan diri aja. Iya. Cukupkan Al-Quran dan hadis. Kenapa sih harus cari tasawuf? Tasawuf kan baru muncul abad ketiga Hijriah. Tasawuf itu mix dari 5 agama, Pak. Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan Zoroaster. Kenapa kita harus mencari yang seperti itu? Enggak cukup Al-Quran dan hadis, enggak cukup pemahaman para sahabat, enggak cukup para ulama tabi'in dan salafus saleh.